upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia. Dalam peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia, ada banyak peran yang harus hadir. Satu adalah peran pemerintah, peran keluarga, peran masyarakat. Peran pemerintah diatur di mana? Yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yang disebut untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia seperti melaksanakan layanan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, memudahkan penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum. Kemudian, layak sekali yang namanya kesejahteraan bagi lanjut usia ya. Kalau memang dia mampu bekerja, beri kesempatan untuk bekerja. Kalau memang kemudahan untuk menggunakan fasilitas sarana dan prasarana umum, dipersilahkan untuk menggunakannya. Kemudahan-kemudahan itu harus difasilitasi karena ada dasar hukum yang melindungi yang namanya lansia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Perlindungan sosial dan bantuan sosial juga itu teratur dalam Undang-Undang tahun 1998, Undang-Undang nomor 13. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 ya, tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia, yang meliputi yang pertama adalah pelayanan keagamaan dan mental spiritual, seperti membangun sarana ibadah dengan menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia itu. Jadi sarana ibadah harus dipermudah, jangan sampai sarana ibadah itu jauh dari dari jangkauan yang namanya orang lanjut usia. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui peningkatan upaya penyembuhan kuratif ya, diperluas dalam bidang pelayanan geriatrik atau gerontologik ya. Jadi pelayanan kesehatan itu dilaksanakan dengan upaya penyembuhan bagaimanapun caranya. Yang namanya lansia itu sudah rentan ya. Sudah rentan sekali, rawan penyakit, terus jantung pun mengecil ya. Karena yang namanya dengan usia itu tidak ada obatnya. Obat usia itu tidak ada ya. Jadi salah satunya adalah bagaimana caranya supaya kesehatannya terjaga. Yang selanjutnya adalah pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas umum. Harus dimudahkan. Contoh kalau memang kita di rumah buat WC, kalau memang mau berbarengan dengan nenek atau kakek kita atau orang tua kita yang sudah lanjut usia, maka kita harus permudah. Karena kenapa? Karena di masa-masa usia sudah sudah lanjut itu semuanya itu akan terasa sulit kalau memang jangkauannya sulit. Jadi sarana umum itu ya harus dipermudah. Menurut Komnas, lanjut usia 2010 sebagai sarana dan prasarana umum yang dapat diakses oleh lanjut usia ya. Itu diatur juga oleh Komnas. Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia termasuk mendapat keringanan biaya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tersedianya puskesmas atau posyandu lanjut usia ya. Sekarang kan ada yang namanya kartu kesehatan, contoh kartu kesehatan PBIJKN. Itu salah satu adalah untuk memfasilitasi berobat daripada lanjut usia. Memang perlu dibantu. Nah, kita sebagai anaknya atau cucunya harus merasa sayang dengan orang tua. Karena sudah dibahas dari kemarin pembahasannya sudah jelas bahwa lanjut usia itu adalah kita di masa depan. Kita akan seperti itu. Kita harus sayang.
dengan kakek kita, nenek kita, orang tua kita, ya. Kalau kita sayang kepada mereka, kita insya Allah bakal dikasih sayang oleh anak-anak kita, ya. Selanjutnya, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dan penggunaan fasilitas sarana prasarana umum, seperti yang pertama adalah pemberian kemudahan pelayanan administrasi pemerintah dan masyarakat. Contoh misalnya KTP, ya. Kita saya yakin hari ini bisa kerjasama dengan perangkat desa, ya. Karena hari ini sudah perangkat desa sudah semua paham yang namanya administrasi kependudukan, ya. Karena proses pembuatan KTP itu harus ke desa dulu, rekomendasi rekaman KTP yang dilaksanakan ada di UPTD, ada juga yang di Disduk Capil, ya. Terus pajak, terus pengembalian uang, kita harus bantu. Jangan sampai kita apalagi kita beli ke warung misalnya, pengembaliannya kita main-main, karena orang tua itu adalah sudah pikun, ya. Dan pelayanan kesehatan pun sama. Tadi sudah dibahas bahwa pelayanan kesehatan ibu-ibu yang pertama itu orang tua yang memang jangan sampai terlantar, itu bisa difasilitasi oleh pemerintah, ya. Di antaranya pemerintah juga menggelontorkan dana melalui PBIJKN, selain di tunjangan bantuan daripada keluarga harapan, yaitu PKH, ya. Selanjutnya adalah kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya transportasi, ya. Perlu itu, ya, seperti bus, kereta api, pesawat, kapal laut, ya, perlu. Karena orang tua itu adalah apalagi yang sudah tidak mampu berusaha lagi, itu perlu kemudahan dalam pelayanan hal tersebut. Selanjutnya adalah kemudahan melakukan perjalanan, loket khusus yaitu bagi orang tua, kartu wisata khusus seperti perjalanan ibadah dan wisata, seperti mau umroh, itu kan salah satu wisata religius, kita harus permudah kalau memang kuat untuk melaksanakan umroh tersebut, ya. Sarana dan prasarana umum yang dapat memberikan aksesibilitas, terutama mobilitas lanjut usia, seperti jalan untuk kursi roda, ya. Itu biasanya suka ada di dinas sosial, ya. Itu terus jalan bagi lanjut usia, tempat pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan tempat penyeberangan bagi perjalanan kaki, ya. Itu tempat duduk, tanda-tanda atau sinyal yang dapat dibaca dengan mudah. Terus peran keluarga. Nah, peran keluarga sangat penting. Yang pertama, peran keluarga adalah pemenuhan kebutuhan biologis dan fisik. Seperti apa? Yang pertama adalah menyediakan makanan sehat bagi lanjut usia, ya. Ya, sediakan oleh kita pagi-pagi kan, ya, sesuai dengan keadaan kita, ya. Jangan memaksakan juga. Nah, memperhatikan kesehatan dengan mengantarnya ke puskesmas, rumah sakit jika lanjut usia mengalami gangguan kesehatan. Ya, kita harus disayangi, antar oleh keluarga, baik oleh mau cucu kalau memang sudah dewasa boleh, mau sama anaknya kalau memang tidak ada kemana-mana, kita harus tanggung jawab dengan orang tua kita. Menyediakan pakaian yang pantas dan bersih, ya. Jangan sampai merasa orang tua pakaiannya kumuh, jangan. Itu harus kita rawat, ya, cuci dan seterusnya. Menemani ke kamar mandi jika lanjut usia sudah tidak mampu, ya. Itu harus ditemani, ya. Tidak mampu pergi ke kamar mandi, kita harus temani, ya, karena orang tua kita. Menempatkan lanjut usia di ruang kamar yang layak, tidak ditempatkan di belakang, ya. Jangan sampai kita tempatkan di belakang, kasihan, ya. Karena orang tua apalagi lanjut usia itu adalah misalnya orang tua kita, atau lanjut usianya itu adalah siapa? Kakek kita rawat dengan baik. Kebaikan dengan orang tua yang kita berikan kepada orang tua itu tidak seberapa, tetapi kebaikan orang tua kepada kita mau dibayar dengan apapun tidak akan terbayar, gitu. Jadi hari ini suka terbalik, orang tua mengurus 5 anak itu mampu, tapi orang tua
Tapi anak yang 5 mengurus satu orang tua pun atau 2 orang tua pun itu tidak mampu. Kita harus seperti orang tua bagaimanapun caranya. Terus memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri jika pasangannya masih ada. Jadi kita perhatikan kasih sayang mereka, seperti halnya kita terhadap istri kita, seperti halnya istri terhadap suaminya. Kita perhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istrinya jika pasangannya masih ada, ya. Kita fasilitasi bagaimanapun caranya biar mereka itu bahagia di hari tua. Jangan sampai hari tuanya itu di sisa umur hidupnya itu disia-siakan begitu saja dengan alasan bahwa kita tidak bisa mengurusnya. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan untuk berolahraga yang tidak berbahaya. Ya, perlu berolahraga, ya. Seperti dalam P2K2 itu ada olahraganya, ya. Kita harus apa? Kita harus membimbingnya dalam berolahraga. Jangan sampai orang tua, kakek-kakek sudah tua, ya, misalnya lanjut usia udah hampir 80 tahun diajak main bola, jangan. Biasa senam-senam pagi, ya, gerak-gerak tangan gitu, supaya mereka tidak kaku, tidak ada sampai pembekuan darah seperti itu. Terus kebutuhan psikologis, memberikan kasih sayang dan rasa aman dengan sungguh-sungguh. Kita harus menyayanginya dengan mereka merasa aman. Terus memberi rasa penghargaan terhadap lanjut usia walaupun ia sudah tidak memiliki kekuatan secara biologis fisik, dengan membiarkan ia melakukan sesuatu yang ia dapat lakukan seperti menyapu, membuat minum sendiri dan lain-lain. Menjadi pendengar yang baik bagi lanjut usia jika sedang berbicara dan bercerita. Kita bertanya kepada orang tua, kakek gimana dulu misalnya, cerita kakek waktu masih muda, ya. Itu kita harus menghargai orang tua. Karena cek bahasa orang Sunda mah legok tapak genteng kadek orang Sunda itu. Jadi orang tua lebih berpengalaman. Sampai kita menjadi gede seperti ini, kita berkat orang tua. Terus bercerita tentang hal yang bersifat positif agar lanjut usia merasa menjadi bagian hidupnya. Iya. Jadi orang tua tersebut kita support, kita beri dorongan supaya mereka itu bahwa mereka mampu, ya. Contoh, berikanlah salah satu alat misalnya untuk apa? Untuk supaya berzikir, mengingat kepada Allah. Terus selain daripada itu, bagaimana caranya supaya mereka itu tenang hatinya. Minta pendapatnya jika keluarga ingin membuat satu keputusan walaupun hanya sekedar bertanya, menurut ibu dan bapak seperti apa seharusnya pertanyaan membuat itu orang tua merasa dihargai. Kita berikan bagaimana ini, kita ajak ngumpul orang tua kita. Terus menurut kakek gimana ini pendapat masalah permasalahan ini. Nah itu. Maka orang tua atau kakek tersebut, ya, atau kakek kita itu memberi pendapat dan hargai pendapatnya. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, ya. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk melakukan apapun yang ia dapat lakukan asalkan tidak membahayakan. Ya, itu memberi kesempatan, ya, seperti apa, mencuci, menyapu, ya, supaya mereka aktif, ya. Bukan bertujuan kita mentelantarkan, tetapi dalam tujuan artinya dengan syarat bahwa mereka punya kesempatan untuk melaksanakan kegiatannya. Kadang kan orang tua itu ketika kita katakanlah bukan dibentak, ya, dikasih pengarahan, kadang-kadang membentak seperti itu karena emosionalnya berbeda, keinginan pun berbeda. Mendekatkan anak-anak kepada lanjut usia sebagai rasa penghargaan dan kasih sayang terhadap orang tua yang melahirkan kita. Iya, cucunya itu harus didekatkan supaya mereka rati menyayangi, ya. Terus memberi kesempatan agar dapat berinteraksi dengan tetangga yang sama-sama lanjut usia. Biar ngobrol nanti kan bertetangga, selaras, seimbang dan mampu menjalin komunikasi dengan baik. Memberi kesempatan untuk beraktivitas dengan teman-teman sebayanya yang lebih luas, ya. Kalau memang harus berkomunikasi,
memberikan beraktivitas, boleh saja ya. Memberi kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama dengan tetangga, teman-temannya. Ya. Seperti halnya misalkan ada kesempatan ini masih kuat membersihkan masjid, boleh membersihkan musola, boleh ya. Terus sekarang ada ganti gara kebutuhan spiritual. Nah, memberikan kesempatan untuk melakukan ibadah di masjid ya. Ya. Kalau memang orang tua kita adalah seorang muslim, kebetulan saya muslim, nah itu melaksanakan beribadah di masjid. Kalau memang untuk bagi agama yang lain seperti gereja, kuil dan lain-lainnya, itu boleh ya diarahkan, karena mereka juga ingin kebutuhan spiritual dalam artian untuk menenangkan hatinya. Karena salah satu adalah untuk kembali ke pemikiran yang baik itu, maka adalah kembali ke spiritual atau ke religi atau ke agama. Memahami lanjut usia yang ingin ke masjid. Kalau memang orang tua kita misalnya sudah tidak bisa berjalan, kita gendong ya, mau berangkat ke masjid, mau ke gereja ya, tempat ibadah lainnya. Itu memberi kesempatan agar lanjut usia dapat meningkatkan keimanan dengan mengikuti pengajian, kegiatan rohani ya. Ya, kita kalau memang ada acara tausiah, kita bawa ya, supaya mereka lebih tenang hidupnya. Karena dengan agama hidup itu akan menjadi terarah, dengan ilmu akan menjadi mudah, dengan seni akan menjadi indah. Tuh. Mau mengantarkan jika ingin berkunjung ke tempat yang sesama lanjut usia, kita antarkan ya. Apalagi jika menengok yang sakit, kita orang tua itu lebih respect ya dengan yang sakit itu ya. Terus memberikan kegiatan yang merangsang memori daya ingat seperti membaca, mengisi teka-teki, silang dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi kita harus Harus sayang kepada orang tua ya.